Ada tiga yang terpenting ya. Saya ambil dari Mukhtarul Al-Ahadits, salah satu hadis yang diriwayatkan oleh Al-Baihaqi an Anas bin Malik. Hadisnya yang berbunyi, Innallaha ta'ala yaqul inni la uhimmu bi ahlil ardi azaban. Kata Allah dalam Al-Qur'an, dalam hadis ya. Ini namanya hadis qudsi. Allah firmankan tapi tidak tercatat di dalam Al-Qur'an. Melalui redaksi itu disampaikan oleh Nabi kita Muhammad SAW. Jadi Allah mengatakan bahwa aku ini sebetulnya menginginkan. Jadi menginginkan bahwa aku turunkan satu malapetaka besar atau azab yang sangat besar di muka bumi ini. Itu mah udah keinginan Allah. Berupa apa? Banyak. Yang namanya azab itu sesuatu yang tidak enak dalam hidup. Di satu sisi berupa banjir, malapetaka yang lain, tsunami, gempa, angin topan, tornado, puting beliung, corona ya, atau taun ya, penyakit yang memang tidak diketemui obat. Insya Allah di Masjid Miftahul Huda ini tidak akan kena itu ya. Kenapa? Karena bumi ini sudah dikotori ya, sudah dikotori dengan berbagai macam perbuatan manusia. Ya kan, dosa, maksiat. Juga ada orang yang maaf ya, durhaka sama orang tua, suami sama istri pada berantem, masyarakatnya, tetangganya sudah banyak. Nah, ketika maksiat itu, ketika dosa itu melebihi daripada kebaikan, jadi maksud dosa itu lebih banyak, bukan tidak ada pahalanya, ada pahalanya. Bukan berarti tidak ada benarnya, ada benarnya. Cuman kalau ditimbang antara benar dan salah, banyak salahnya gitu. Bapak-bapak banyak benarnya, salahnya nggak ada, insya Allah sedikit salahnya. Allah sebutkan dalam Quran itu jelas buat kita. Fa amma man thaqulat mawazinuhu fa huwa fi syatir radiyah. Barang siapa yang berat timbangannya, berat kebaikan, pasti insyatir radiyah, kehidupannya itu penuh dengan keridhaan, manfaat hidupnya, hartanya manfaat, umurnya manfaat, bahkan dia jadi yang bermanfaat untuk orang lain karena kebaikan sudah banyak manfaatnya, ucapannya.
Duduk sama kita itu nyaman gitu Pak, senang duduk sama dia karena hidupnya udah penuh dengan keridhaan. Kayak Ustadz Ilyas, Pak Haji Samsudin, jamaah-jamaah. Terus terang saja Pak, saya datang sini nyaman betul Pak, karena bapak-bapak sudah banyak berbuat baik, pahalanya pada banyak. Antara kita saling, di antara kita penuh dengan keridhaan, pasti hidupnya menjadi aman. Yang kedua, wa amma man khaffat mawazinuhu fa ummuhu hawiyah wa ma adraka ma hiya narun hawiyah. Orang yang ringan timbangannya, bukan gak ada kebaikan, ada, tapi timbangan kebaikan dikit dibanding dengan keburukan. Allah bilang dalam keadaan panas, gelisah, gundah gulana, kecemasan, ketakutan. Maka nggak usah kita nilai orang lain, kita aja merasakan. Saya kemarin tuh Haji, mohon izin Pak, sampai dicek darah itu nggak ada penyakit itu, dikirain tipes atau DBD, demam berdarah. Ternyata anak kena sedikit flek di paru. Mungkin kata dokter itu, kata teman itu mah karena banyak rokok katanya. Tapi ada juga yang banyak rokok nggak kena flek gitu. Begitu saya dapat penyakit itu, saya banyak interaksi dengan Rasulullah, Nabi kita Muhammad SAW. Dialog saya bukan dialog apa-apa, tidak. Saya ucapkan salam, kuruk salam ke Rasulullah. Assalamualaikum ya Rasulullah. Di kamar itu, Assalamualaikum ya Habiballah, Assalamualaikum ya Nabi Allah. Dan saya bayangkan Rasulullah itu tidur di atas pelepah korma, rumahnya sempit. Makannya dikit, tidurnya dikit, istighfarnya banyak. Oh, berarti ini alasan penyakit flek ini bukan apa-apa. Begitu saya tafakur, saya renungkan, ternyata ulah perbuatan diri sendiri. Jadi penyakit yang kita dapati, musibah yang kita dapati, azab yang kita dapati, itu bukan ulah siapa-siapa, bukan karena makanan, bukan karena minuman, bukan karena apa-apa, karena ulah perbuatan kita sendiri. Yakin Pak? Jelas dalam Quran nampak. Jadi Allah panasnya, maaf, kalau namanya panas itu identiknya dengan kelihatan panasnya karena api gejolaknya. Di badan kita tidak ada api, tapi anasir api itu ada. Bentuknya tidak berupa api, tapi anasir api itu ada. Ada orang yang luarnya dingin, dalamnya panas. Ada orang yang luarnya begitu dipegang badannya panas, dalamnya juga panas. Tapi aneh ada nih, orang yang kelihatan gak sakit secara zahir, tapi mumet hidupnya, ribet hidupnya, rasanya gelisah hidupnya, tapi badannya sehat. Ini yang parah para jemaah sekalian. Itu jelas ayat tadi. Wa amma man khaffat mawazinuhu fa ummuhu hawiyah. Tidak kelihatan api panasnya, tapi terasa seperti api. Ada sebagian penafsiran mengatakan bahwa dia itu berada di neraka hawiyah. Wa ma adraka ma hiya? Tahukah engkau apa itu hawiyah? Hawiyah itu narun hamiyah. Nar itu api yang sangat panas. Ternyata belum ke neraka, hidupnya itu terasa panas yang tidak ada api, tapi gejolaknya lebih panas daripada itu.
Dan saya pernah merasakan, ternyata begitu ditelusuri kenapa sakit panas, ternyata ada satu penyakit yang namanya dosa yang tidak dilihat oleh siapa-siapa, tapi diketahui oleh diri kita hanya, Pak. Jadi kalau kita sakit, panas, segala macam, itu jangan kemana-mana dulu, lihat dulu ke dalamnya ada apa kita. Karena corona, taun, penyakit, musibah itu sebetulnya keinginan saja oleh Allah untuk mendatangkan hal itu yang diriwayatkan tadi hadis dari Baihaqi an Anas. Ada 3 macam yang akan menolak semuanya itu. Mau Pak kira-kira? Ada waktu ya. 3 macam yang akan menolak. Insya Allah rumah tangga akan jadi bahagia, tenang hidupnya. Dagang itu mabrur namanya, dagang itu berkah. Semua akan mendapatkan ketenangan bila 3 ini yang kita gunakan dalam hidup. Mari kita melihat apa itu 3. Jadi ayat hadis tadi, kalau ibarat kata sudah di pertengahan gitu, maksudnya angin sudah mau jatuh, mau datang, taun, penyakit, apapun musibah mau datang nih, mau datang, tinggal sejengkal doang mau menghampiri diri kita, dekatnya tinggal sejengkalnya itu, bakal jadi penyakit kita, bakal jadi musibah buat kita, bakal jadi hancur kehidupan kita, tinggal sejengkal saja ini. Tetapi ketika itu fa idza nazartu, bila mana kata Allah, aku melihat, aku memandang di antara 3 golongan. Yang pertama adalah ila ammari buyuti, orang-orang yang selalu memakmurkan masjid. Masjid dimakmurkan dengan berbagai macam cara, kebaikan-kebaikan di masjid, maka rumahnya akan diberikan kemakmuran oleh Allah Subhanahu wa taala. Yakin tidak? Nah, makanya jangan bosan-bosan ke masjid. Alhamdulillah. Dulu ada orang bute datang tuh. Sampai ngomong sama Rasulullah, "Ya Rasulullah, biar aku dibangunkan masjid dekat dengan rumah. Biar langkahnya lebih mudah. Tinggal selangkah nyampe ke rumah, nyampe ke masjid, mohon maaf." Apa kata Rasulullah? Cukup. Rumahmu jauh, tidak apa-apa, asal langkahmu, niatmu nyampe ke masjid. Ada orang yang dekat dengan masjid, kalau kagak ada niatnya, jauhnya kayak berapa kilometer, betul tidak Pak? Tapi orang yang jauh, saya mungkin sudah pastikan untuk teman saya yang boncengin saya dari Depok kemari, dihitung berapa langkah ini. Berarti banyakkan antum sama banyakkan saya pahalanya. Alhamdulillah. Jadi kalau kita masih makmur kan, maka kata Buya Hamka itu viral di FB itu. Kalau sholat subuhnya kayak sholat Idul Fitri terlalu banyak kali ya. Subuhnya kayak sholat Jumat itu. Benar Pak, asli Pak, asli. Kalau Jumatan sampai di luar atas penuh gitu. Kalau di sini subuhnya berapa sop nih? Berapa baris maksudnya? Sop iga nih. Sap berapa sap subuhnya? 5 sap ya. Kalau Jumat berapa sap? Penuh. Sampai luar gitu. Kalau sholat subuhnya ya, aqimis sholata liduluki syamsi ila ghasaqil lail wa qur'anal fajr inna qur'anal fajri kana mashhuda.
Salat subuh 2 rakaat itu dilaksanakan langsung disaksi oleh para malaikat gitu. Kalau sudah penuh kayak sholat Jumat aji, mohon izin, punten, berkah semua. Sekitarnya berkah semua. Saya kalau pulang kampung itu memang di kampung kan kalau dibanding dengan kota itu jauh kan pekerjaannya. Cuman hasil tani, hasil nelayan gitu. Tapi begitu sholat zuhur bukan sholat subuh. Begitu sholat subuh bukan sholat zuhur. Jamaahnya itu, Masya Allah. Ternyata begitu saya lihat, dari sholat subuh sampai sholat subuh lagi, jamaah itu tidak kurang lebih daripada 7-8 saf. Dilihat pendidikannya biasa, duitnya nggak banyak, hidupnya berkah. Kenapa? Memakmurkan masjid dengan melakukan sholat berjamaah. Amin ya robbal. Jadi kalau tinggal sejengkal doang nih, bala mau datang, musibah mau datang, kemiskinan mau datang, sakit mau datang, tinggal sejengkal, tapi hatinya selalu menghidupkan. Maka ada 7 golongan, diantaranya 1 golongan yang cikal bakal tidak mendapatkan hari kiamat naungan Allah Subhanahu wa taala, yaumala dhillu illa dhilluh. Tidak ada naungan melainkan naungan Allah Subhanahu wa taala adalah rajulun qalbun muallakun bil masajid. Seseorang yang hatinya terpaut dengan masjid, berada di dalam masjid, betahnya seperti ikan di dalam air. Itu orang yang beriman kepada Allah. Maka kata Allah dalam sebutkan dalam Al-Quran, innama ya'muru masajidallah man amana billah wal yaumil akhir ila akhiril ayah. Hanya saja orang yang beriman kepada Allah adalah ketika hatinya beriman kepada Allah. Yang memakmurkan masjid adalah ketika hatinya beriman kepada Allah. Karena orang yang beriman duduk di masjid seperti ikan yang ada di dalam air. Kalau orang yang munafik, yang tidak doyan dengan masjid, tidak senang dengan majelis, maka seperti burung di dalam sangkar, dikasih makan ayo, dikasih minum ayo, dimandiin juga ayo. Tapi kalau kita aslinya dengar suara burung dalam sangkar, dia tidak akan betah karena tempat terbangnya sangat sempit. Itu bagaikan orang yang tidak senang kecintaan terhadap tempat-tempat ibadah. Itu yang pertama. Yang kedua adalah wal mutahabina fi, saling senang, saling cinta, ya kan? Saling membagi, bertetangga, berteman karena Allah. Kan enak tuh kalau cinta karena Allah. Saya sering sampaikan diantaranya majelis-majelis kaum ibu. Afwan Kiai, saya bilang kalau Rasulullah itu, Rasul itu dicintai oleh orang kaya, juga dicintai oleh orang miskin. Itu Rasulullah. Orang kaya juga cinta sama Rasul, banyak. Di zamannya banyak orang-orang kaya, sahabatnya banyak orang-orang kaya. Bagaimana dia senang dan cinta kepada Rasulullah. Orang yang miskin juga senang sama Rasulullah. Ternyata orang kaya bukan kekayaannya yang mencintai Rasulullah, orang miskin bukan karena miskinnya yang membenci kepada Rasulullah. Ternyata kecintaan sahabat yang miskin dan yang kaya karena Allah kepada Nabi, maka Allah akan kumpulkan mereka di yaumul kiamah dalam keadaan aman. Itu Pak. Kalau kita kan beda. Lagi senang kalau dia punya duit. Lagi berteman kalau masih ada jabatannya. Kalau jabatannya udah pensiun, duitnya udah habis, bangkrut usahanya, udah mulai itu telepon udah nggak berlaku sama kita. Itu kita. Makanya kata Rasul itu, lihat itu, apalagi orang-orang fakir, orang miskin itu, ya Allah, dekatnya mereka, bantu mereka. Dengan bagaimana caranya? Cinta karena Allah, insya Allah semuanya akan menjadi satu hikmah yang paling besar. Di antaranya Allah akan jauhkannya. Kita cobalah mempraktekkan seperti itu.
Itu Pak ya, yang kedua itu. Terakhir karena udah mau sosial. Saya sebetulnya pengen jalan jauh biar sugesti aja ya. Saya berapa kali nggak khotib itu, pengajian hampir sampai ada yang datang ke rumah sudah 4-8 kali nggak bertemu pengajian itu. Kata jamaah, biarkan Ustadz kami nunggu sampai Ustadz sembuh katanya. Ya, saya pikir begini aja, kalau bisa Ustadznya banyak, kiainya banyak, biar ganti yang lain gitu. Ternyata mereka masih menunggu. Alhamdulillah saya coba perdana itu khotibnya di Jakarta Selatan. Saya bilang sama istri, ikut aja sampai di Jalan Raya Bogor. Saya pengen pulang itu karena badannya kayaknya belum stabil gitu. Pikiran gitu maksudnya, pikiran. Nah, begitu direspon dengan hati, sugesti timbul, muncul, jalan bismillah. Begitu jalan dari sana pulang seger, kopinya habis 1 gelas gitu. Makanya nambah lagi gitu. Ternyata agama itu seperti itu Pak. Kalau ringan dalam berbuat baik Pak, Allah akan bantu itu Pak. Apapun. Memang ujian berat buat kita Pak, kalau urusan kebaikan. Antum siapa namanya? Maaf. Ilham. Oh cakep namanya. Biasa kalau ngangkat beras itu berapa kilo? Kuatnya maksudnya. Enggak, sekintal apa 50 apa 40 apa 35? Enggak, kuatnya. Enggak pernah kehitung ya. Nah, taruhlah umpamanya 35 kilo atau 40 kilo. Masih bisa ya insyaallah. Ya 40 kilo. Berat ya 40 kilo ya. Berat. Saya pengen tanya sama Ilham, beratan mana ngangkat beras 40 kilo ama melangkahkan kaki kita ke tempat majelis itu? Saya pengen tanya Pak. Beratan mana kira-kira Pak? Jujur Pak, secara manusiawi, beratan mana gitu? Beratan angkat beras. Zohirnya kita memang mampunya 40 kilo. Kalau ditambah 40 atau 50 kilo, kita tidak akan mampu karena ngangkatnya 40 kilo. Pas buat kita 40 kilo kita mampu angkat karena ada barangnya, ada bentuknya. Tapi langkah untuk ke majelis nggak ada barangnya, tapi di rantai kaki kita bahkan lebih berat daripada 50 kilo yang kita pikul. Betul tidak? Itu Pak perbandingannya Pak. Makanya kalau kita kebaikan dipaksakan. Kalau kata MZ dulu pernah itu, kalau orang yang nggak mau sedekah, nggak mau infak gitu, doanya gampang katanya, Allahumma paksakan. Jadi ibadah itu harus dipaksakan dulu. Orang pesantren 6 tahun itu teman saya, adik-adik kelas saya, subuhnya udah dibangunin sama kiai Pak. Subuh jam berapa? Kalau subuhnya jam 4:30, jam 3:30 udah dibangunkan untuk persiapan sholat tahajudnya. Bangunin tuh. Karena saking ngantuknya, kiai juga maklum karena saking ngantuknya. Belajar dari jam 6 pagi sampai jam 6 pagi lagi belajarnya. Coba habis subuh belajar lagi sampai jam 6:30. Jam 7 siap untuk masuk sekolah. Habis masuk sekolah pulang jam 11:30, siap untuk sholat zuhur. Setelah pulang sholat zuhur, persiapan makan siang. Jam 2 masuk lagi sampai mau hampir asar. Habis asar istirahat sebentar, mau jalan maghrib kumpul lagi. Habis maghrib sorogan, ada yang tajwid, ada yang makhraj, ada yang kitab. Habis isya pulang makan lagi, makan malam, baru dia sekitar jam 8 dia masuk lagi belajar sampai jam 9. Begitu pulang sampai jam 9 ada yang tidur, ada yang masih belajar terusin sholatnya dan lain sebagainya. Itu putaran seperti itu. Tapi karena sudah kebiasaan 6 tahun, ada yang 6 tahun, ada yang 4 tahun gitu belajarnya. Sampai-sampai saking ngantuknya dibangun sama kiai, dia lari ke tempatnya, dibawa kolong balai. Ada yang bawa kolong balai. Subuh. Iya bang katanya, iya bang, masih ngantuk bang katanya. Jadi dimaklumi.
Jadi kalau urusan ibadah itu perkara yang sangat berat. Walaupun gak kelihatan barangnya, gak kelihatan pikulannya, tapi beratnya minta ampun. Subhanallah. Coba ya. Yang terakhir adalah wal mustaghfirin bil ashar. Orang-orang yang selalu beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Di sini diterangkan bil ashar. Bil ashar itu menjelang waktu sahur, artinya menjelang sholat subuh. Ashar namanya. Sahur namanya. Sahur itu kan waktu sebelum subuh. Itu dia istighfar kepada Allah. Subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim astaghfirullah. Subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim astaghfirullah. Subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim astaghfirullah. Dibaca 100 kali dia sebelum sholat subuh. Datang seorang tuh ngadu sama Rasulullah, hidupku susah, hidupku susah. Kata Rasul sebelum masuk sholat subuh, enti baca itu subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim astaghfirullah. Insyaallah bisa diamalkan, amin ya rabbal alamin. Insyaallah antum kaya deh, kalau kaya dah berkah ya. Semalam sih. Nah, istighfar itu penting. Jangan kata dunia. Istighfar itu jangan kata dunia. Allah berikan surga yang luasnya langit dan dalam surah Ali Imran Allah sebutkan ayat yang ke-30 kalau tidak salah. Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin arduhas samawati wal ard uiddat lil muttaqin. Bersegeralah menuju ampunan Tuhanmu yang Allah siapkan surga yang lebih luas daripada surga antara langit dan bumi. Uiddat lil muttaqin, maka disiapkan bagi orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan demikian saraftu azabi anhum, maka sejengkal tadi sudah datang azab atau musibah ditarik kembali karena melihat 3 golongan tadi. Semoga kita bisa laksanakan dalam hidup kita, amin ya rabbal alamin.